Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wu nyatinang hotu sukita hontu nyatayoti. Sangha yang sangat saya hormati, para pandita, para ibu, bapak dan saudara-saudara, serta anak-anak semuanya yang berbahagia. Sangha telah selesai membacakan parita pemberkahan untuk kesejahteraan ibu bapak dan saudara, untuk melenyapkan kemalangan, mara bahaya dan penyakit. Sebentar lagi para biku akan mengambil jubah pangsukula yang telah disiapkan di depan sangga dengan dihubungkan secara simbolik pada nama-nama para almarhum dan almarhumah, keluarga, ibu bapak dan saudara-saudara. Malam hari ini kita sepakat untuk melakukan upacara patidana secara bersama-sama. Patidana sering juga disebut dengan punya dana. Pati atau punya artinya kebajikan. Patidana atau punya dana boleh diterjemahkan dengan mempersembahkan kebajikan. Mempersembahkan kebajikan kepada keluarga kita yang telah almarhum, utamanya orang tua, termasuk kakek dan nenek, serta saudara-saudara kita yang lain, baik dalam kehidupan yang sekarang, juga dari kehidupan yang lampau. Ibu bapak dan saudara, sejak ibu bapak mengenal agama Buddha, dan kalau ibu bapak terbiasa menggunakan bacaan dalam bahasa Pali, ibu bapak tidak asing lagi dengan ungkapan idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayu, yang selalu diucapkan di dalam bagian bacaan etawada yang dibaca pada setiap akhir upacara. Apakah perayaan-perayaan besar ataukah kebaktian-kebaktian mingguan dan juga kebaktian-kebaktian
atau puja bakti di rumah ibu bapak dan saudara masing-masing. Kami pun mengenal ungkapan idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo sejak awal. Pada waktu kami masih duduk di SMP, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Kalimat ini memang mudah diucapkan, tetapi ibu bapak dan saudara, kalau tidak dimengerti dengan pengertian yang benar, dan kalau tidak diucapkan dengan disertai pikiran yang sungguh-sungguh, maka kalimat yang pendek itu tentu tidak ada artinya. Idang menya tinang hotu. Apakah arti idang? Idang artinya adalah ini. Idang menya tinang hotu. Ini untuk keluargaku. Sukita hontu nyata yu. Semoga keluargaku berbahagia. Apakah yang dimaksudkan dengan ini untuk keluargaku, ibu bapak dan saudara? Dan siapakah keluarga yang dimaksudkan itu? Keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga kita yang telah almarhum, utamanya ibu, ayah, dan semua leluhur kita. Apakah ini yang kita persembahkan kepada keluarga kita yang sudah almarhum itu? Yang dimaksudkan dengan idang ini adalah kebajikan yang sudah kita lakukan. Dengan mempersembahkan kebajikan ini, sukita hontunya tayu. Semoga keluargaku yang sudah almarhum itu berbahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita membaca kebiasaan suku-suku bangsa, kebudayaan-kebudayaan yang kita kenal di dunia ini, semua hampir mengatakan bahwa pada saat kematian memang kita telah berpisah dengan orang tua atau keluarga kita. Apakah dikremasi ataukah dikebumikan. Secara fisik kita tidak mungkin bertemu kembali dengan orang tua kita. Secara fisik kita telah berpisah, tetapi secara mental kita masih berhubungan. Di dalam khotbah guru agung kita kepada seorang pemuda yang bernama Sigala, satu khotbah yang sangat terkenal karena berisi tuntunan untuk hidup bermasyarakat. Guru agung kita menjelaskan bahwa meskipun ibu dan ayah telah almarhum, setiap anak masih mempunyai kewajiban kepada orang tua mereka masing-masing. Apakah kewajiban mereka? Berbuat bajik, melakukan kebajikan, dan mempersembahkan kebajikan itu kepada orang tua yang telah almarhum.
Ini adalah kewajiban setiap anak siapapun kepada kedua orang tuanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang sering timbul pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan terus terang atau disimpan di dalam hati kecil. Apakah bisa kalau kita berbuat bajik, orang tua kita yang sudah almarhum menerimanya? Ibu, bapak, dan saudara, jawabnya adalah bisa, dengan syarat. Persembahan kebajikan itu akan amat bermanfaat kalau orang tua kita dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan. Kalau orang tua kita dilahirkan di alam yang lebih bahagia dari alam manusia, persembahan kita memang bisa diterima, tetapi tidak begitu bermanfaat. Tetapi kalau mereka hidup di alam yang kurang menguntungkan, persembahan kita akan sangat bermanfaat. Laksana orang yang sudah lapar berhari-hari, kemudian mendapatkan makanan yang cukup, yang membuat mereka menjadi kenyang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tetapi ada syarat yang lain. Pada saat sanak keluarganya melakukan kebajikan dan mempersembahkan kebajikan itu, para almarhum yang telah meninggal harus mengetahui bahwa kerabatnya berbuat bajik, dan kemudian mudita ikut bahagia dengan kebajikan yang dilakukan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sebelum saya menguraikan lebih lanjut, timbullah pertanyaan yang sering juga ditanyakan. Tetapi Bante, bagaimana caranya kita mempersembahkan kebajikan kepada keluarga kita yang sudah almarhum? Untuk mempersembahkan kebajikan kepada keluarga kita yang sudah almarhum, ibu bapak harus berbuat bajik lebih dahulu. Pada saat melakukan kebajikan dan setelah selesai melakukan kebajikan, berpikirlah dengan sungguh-sungguh, semoga kebajikan yang kulakukan ini, orang tua dan semua keluargaku yang telah almarhum mengetahui. Dan dengan mengetahui, Sukita Huntunya Tayu, semoga mereka berbahagia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, harus ada kebajikan yang ibu bapak lakukan. Harus ada pikiran untuk mempersembahkan kebajikan itu kepada keluarga yang sudah meninggal. Dan keluarga yang meninggal harus mengetahui. Dan dengan mengetahui itu, mereka ikut berbahagia. Ibu, bapak, dan saudara, dari uraian ini ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya jelaskan. Bagaimana kalau keluarga kita, orang tua kita mungkin meninggal dan dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan?
Bagaimana kalau mereka mengetahui bahwa anak-anaknya berbuat bajik, tetapi orang tua kita tidak bisa ikut berbahagia melihat anak-anaknya berbuat baik? Apakah mereka bisa menerima persembahan kebajikan kita? Jawabnya adalah tidak. Oleh karena itu, saudara, bagi keluarga kita yang akan menerima persembahan kebajikan yang akan kita persembahkan, meskipun sedikit, harus mempunyai kualitas dhamma. Meskipun sedikit. Apakah kualitas dhamma yang harus dipunyai oleh mereka? Paling tidak, ikut senang melihat keluarganya berbuat baik. Mereka menderita karena mereka kurang melakukan kebajikan selama hidupnya. Apalagi melakukan kebajikan, melihat orang berbuat bajik saja, tidak bisa ikut memberikan apresiasi. Apalagi dirinya sendiri berbuat baik. Dia tidak bisa ikut senang melihat orang lain yang berbuat baik. Tidak bisa ikut senang. Orang seperti ini akan sulit menerima persembahan jasa kebajikan yang dilakukan oleh putra-putrinya. Saya ingin menceritakan secara singkat dua cerita yang amat berbeda yang ada dalam kitab Dhammapada ayat 14 dan ayat 15 kalau tidak salah. Di Jetawana, di mana guru agung kita sering tinggal, menempel pada tembok wihara, tinggallah seorang tukang jagal babi yang bernama Cunda. Cunda sangat sulit untuk berbuat baik. Meskipun tempat tinggalnya menempel pada tembok wihara. Apalagi kebajikan yang tinggi, berdana sekalipun tidak pernah. Apalagi memberikan sesendok nasi, memberikan sejumput bunga pun tidak pernah. Suatu hari timbul kegaduhan yang luar biasa di rumah Cunda. Riuh rendah, ramai sekali. Suaranya berteriak-teriak seperti babi yang akan disembelih. Keluarganya berdatangan dan pintunya ditutup kemudian dipalang. Para biku bercerita mungkin Cunda sedang mendapatkan pesanan. Hari ini dia memotong banyak babi dan dia tidak mempunyai pembantu. Memang dia tidak pernah punya pembantu. Semua dilakukan sendiri. Guru Agung Buddha Gotama mendengar percakapan para biku dan dia mengatakan, "Oh para biku, bukan. Hari ini Cunda sedang sekarat. Sebentar lagi dia akan meninggal dunia.
Dia sedang sangat menderita. Dia merangkak-rangkak seperti seekor babi. Dan suara yang gaduh yang engkau dengar bukan suara babi yang disembelih, tetapi suara junda yang menghadapi kematian. Junda meninggal dan dilahirkan di alam niraya. Junda tidak bisa menerima persembahan kebajikan seandainya sanak keluarganya melakukan kebajikan untuk dipersembahkan kepadanya. Mengapa? Karena junda tidak terbiasa berbuat baik, dan junda sekalipun tidak bisa ikut senang melihat orang lain berbuat baik. Saya berpikir, Ibu Bapak, apakah orang-orang seperti junda sekarang ini masih? Oh ya, masih. Meskipun mungkin bukan pemotong babi, tetapi dia mungkin peminum BBM. Masih. Tidak pernah kenyang dia minum BBM. Tetapi ada cerita yang sangat kontras. Ayat yang selanjutnya. Ida modati peca modati, kata punyo upayata modati. Orang yang berbuat baik, dia akan merasa puas. Ida modati peca modati, dia puas dalam hidupnya yang sekarang, dia juga bahagia dalam hidupnya yang akan datang. Mengapa dia bahagia? Karena dia mengisi hidupnya dengan kebajikan. Kata punyo upayata modati. Ada seorang upasaka umat awam yang bernama Damika. Damika suka berdana. Damika tidak hanya berdana sendiri, tetapi dia mengajak yang lain. Sehingga terkenal Damika ini pemimpin dari 500 orang. Orang-orang yang suka berdana, pemimpin para donor yang jumlahnya kurang lebih 500. Pada saat terakhir menjelang dia menutup mata, saudara, dia mengundang sangga datang ke rumahnya untuk membaca Mahasatipatthana Sutta, khotbah guru agung kita yang terkenal, yang berisi tuntunan tentang meditasi. Pada waktu sangga membaca Mahasatipatthana Sutta, Damika melihat datanglah kereta-kereta yang sangat indah sekali. Dan tidak hanya 1 tetapi 6. Kereta-kereta itu datang dari 6 alam dewa yang akan menjemput Damika. Damika mengatakan, tunggu dulu, kamu jangan mengganggu supaya para biku selesai membacakan Mahasatipatthana Sutta. Cukup panjang ceritanya, tetapi akhirnya Damika memilih
salah satu dari 6 kereta yang menjemput dia. Dan yang dipilih adalah kereta yang datang dari Tusita Dewaloka. Damika menutup mata dengan kepuasan hati. Ida Modati, Beca Modati, dia bahagia dalam hidupnya yang sekarang. Dia bahagia menyongsong hidupnya yang akan datang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Tetapi apakah mungkin Bante, keluarga saya ada yang dilahirkan di alam-alam yang tidak menguntungkan? Mungkin, saudara. Kalau bukan ibu saudara, bukan ayah saudara, kemungkinan ada keluarga yang lain. Kalau bukan keluarga dari hidup yang sekarang, kemungkinan keluarga dari kehidupan yang lampau. Di dalam kitab-kitab penjelasan dikatakan hampir banyak sekali, atau dengan kalimat yang lebih jelas, hampir semua orang pernah berhubungan dengan kita sebagai keluarga kita. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, berbuatlah bajik dan jangan lupa mempersembahkan kebajikan itu kepada keluarga yang sudah meninggal. Itu adalah kewajiban ibu, bapak, dan saudara sebagai anak kepada orang tua. Mungkin bukan orang tua dari kehidupan yang sekarang, tetapi orang tua dari kehidupan yang lampau. Di dalam peta waktu, pada waktu Bante Sariputra, murid kepala, sedang bermeditasi, datanglah seorang setan gentayangan, seorang peti, setan gentayangan perempuan, yang sesungguhnya adalah ibu Arahat Sariputra, tetapi dari 5 kehidupan yang lampau. Sariputra tidak bisa melihat, tetapi Moggallana, Arahat Moggallana melihat dia. Dan Arahat Moggallana bertanya, "Hei, apa maumu bertemu dengan Bante Sariputra? Aku adalah ibunya dari 5 kehidupan yang lampau. Aku memerlukan kebajikan dari Bante Sariputra." Bante Sariputra kemudian mengumpulkan jubah. Para raja juga mengetahui bahwa Bante Sariputra membutuhkan. Para raja memberikan catupacaya kebutuhan kepada Bante Sariputra. Bante Sariputra kemudian mengundang Sang Buddha sendiri bersama para biku lainnya, 500 biku, dan mempersembahkan sanggadana itu kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha sendiri untuk dipersembahkan kepada ibunya yang meninggal menjadi setan gentayangan, ibunya dari 5 kehidupan yang lampau. Saudara bisa membaca di peta waktu, dan kalau tidak salah peta waktu telah selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ibu, bapak, dan saudara, harus ada kondisi kalau saudara ingin berbuat baik. Uraian ini agak filosofis, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit. Kalau saudara ingin berbuat baik, ingin menolong, ingin berdana, ingin beramal, harus ada kondisi. Apakah kondisi itu? Harus ada yang menerima pertolongan.
Apakah dia orang yang sakit? Ataukah dia orang yang miskin? Kondisi yang kedua, saudara harus memiliki sesuatu untuk saudara persembahkan, sumbangkan, danakan kepada mereka yang membutuhkan. Tentu sebelumnya ada niat untuk berbuat baik. Itu adalah kondisi yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada kondisi itu, saudara tidak mungkin bisa berdana. Misalnya, saudara punya materi, punya uang, punya makanan untuk didanakan. Tetapi tidak ada orang yang akan menerima. Tidak ada orang yang akan membutuhkan. Akan memberikan jubah, tetapi tidak ada biku yang bisa dijumpai. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan saudara berbuat baik. Atau sebaliknya, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan, tetapi saudara sama sekali tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan. Saudara tidak berhasil berbuat baik. Kondisi tidak dipenuhi. Demikian juga keluarga kita yang meninggal, yang dilahirkan di alam-alam yang menyedihkan, yang dilahirkan menjadi peta setan-setan yang gentayangan. Mereka tidak bisa berbuat baik sendiri. Dia tidak bisa berdana sendiri, dia tidak bisa bermeditasi, tetapi dia masih mempunyai kesempatan satu untuk berbuat baik, untuk menolong penderitaan hidupnya sendiri kalau ada kondisi yang menolong dia, ada kondisi yang membantu dia. Dan kondisi itu adalah kalau dia melihat keluarganya berbuat baik, karena dia tidak bisa berbuat baik sendiri. Pada saat dia mengetahui keluarganya berbuat baik, dia ikut berbahagia. Satu, saya senang melihat keluarga saya berbuat baik, karena saya tidak bisa berbuat baik sendiri. Itulah satu-satunya kesempatan dia untuk berbuat baik. Kalau dia dilahirkan menjadi setan gentayangan, kalau dia melakukan mudita, dia berapresiasi, dia sangat senang sekali melihat terutama anaknya, keluarganya berbuat baik, maka sebagai setan gentayangan dia bisa lenyap, bebas dari penderitaan, dan dilahirkan di alam yang lebih baik. Selesai Bante Sariputra melakukan patidana, ibunya yang menjadi setan gentayangan itu lenyap. Selesai penderitaannya yang sangat lama, dan dia dilahirkan menjadi dewa. Kok bisa ya Bante setan lalu menjadi dewa? Memang sulit sudah, kecuali yang melakukan patidana itu parah, seperti Bante Sariputra. Dia dilahirkan menjadi dewa pria, dan dia datang kembali kepada Bante Moggallana. Bante sampaikan kepada Bante Sariputra, aku sudah bebas dari alam setan yang penuh penderitaan. Aku sekarang dilahirkan sebagai dewa karena kebajikan yang dilakukan oleh anak Sariputra. Ibu, bapak, dan saudara-saudara,
Kalau melihat cerita ini tentu ada pertanyaan, apakah mungkin Bante anaknya berbuat baik kemudian dilimpahkan kepada orang tua? Apakah mungkin buah karma dipindahkan kepada yang lain? Dilimpahkan, perlimpahan jasa. Saudara, memang tidak mungkin. Keluarga kita yang menderita juga sekali lagi harus mempunyai kualitas dhamma meskipun sedikit. Keluarga kita yang menderita di alam setan, di alam gentayangan juga harus berbuat baik untuk dirinya sendiri, meskipun kebajikan itu hanyalah mudita. Ikut senang dengan kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga, karena dia sendiri tidak memungkinkan untuk berbuat baik. Mengapa? Terlalu menderita. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, sangat bermanfaat belajar Dhamma, sangat berharga belajar Dharma. Tentu kami tidak mendoakan, tetapi kalau suatu ketika mungkin kelak, mungkin Ibu Bapak dan Saudara mengalami buah karma yang kurang menguntungkan, dilahirkan menjadi makhluk peta, setan yang gentayangan dan kelaparan. Kalau Ibu Bapak sekarang meskipun sedikit mengenal Dhamma, mengerti Dharma, menghargai perbuatan baik, Ibu Bapak masih bisa ditolong oleh sanak keluarganya dan oleh kebajikan, oleh Dhamma yang Ibu Bapak punya itu, meskipun hanya sedikit. Oleh karena sekali lagi Ibu Bapak dan Saudara, tidak mungkin mereka yang menderita akan bisa mendapat manfaat kalau tidak senang melihat orang lain berbuat baik. Saya kemarin mendengar Bante, sekarang ada penyakit yang berbahaya, flu burung. Tetapi masih ada yang lebih berbahaya lagi, sakit semos-semos. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Penyakit ini amat berbahaya. Jadi kalau orang lain maju, dia tidak tahan, saudara. Tetapi kalau orang lain menderita, dia puas. Kalau dia dilahirkan menjadi makhluk setan, sekalipun keluarganya tidak bisa menolong dia, karena dia tidak senang melihat orang lain berbuat baik. Saudara bisa menghindar flu burung, tetapi saudara harus hati-hati dengan penyakit semos-semos. Senang melihat orang lain susah, tetapi susah melihat orang lain senang. Ibu Bapak dan Saudara, sekarang adalah apa yang disebut dengan berbuat baik itu, Bante. Secara garis besar, Guru Agung kita mengajarkan ada 3 macam kebajikan.
Yang pertama adalah memberi. Agama Buddha adalah agama memberi. Kalau saudara membaca sutta-sutta, khotbah-khotbah guru agung kita, kalau saudara membaca terjemahan parita, doa-doa dalam agama Buddha, tidak pernah saudara menjumpai guru agung kita mengajarkan kepada kita, hei, mintalah kamu. Tidak pernah, saudara. Oh, jadi agama Buddha ini tidak pernah mengajarkan kita meminta Bante. Tidak pernah. Saudara jangan terkejut kalau agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta kepada siapapun. Tetapi apa yang diajarkan guru agung kita? Memberi, memberi, dan memberi. Kepada para dewa sekalipun, guru agung kita mengajarkan memberilah. Etawata jambehi sambatang punya sampada, sabe dewa anumodantu sabda sempati. Hei para dewa, kami telah menimbun kebajikan. Ikutlah berbahagia dengan kebajikan yang kami lakukan. Semoga engkau mendapatkan kebahagiaan yang beraneka warna. Memang agak istimewa ajaran guru agung kita, saudara. Kalau saudara meneliti dan membaca ajaran-ajaran yang lain, tidak pernah saudara menjumpai satu agama yang mengajarkan penganutnya untuk jangan meminta, tetapi memberilah. Ya Bante, tetapi memberikan akhirnya kita akan mendapatkan. Benar. Seperti upasaka Damika, dia mendapatkan kehidupan di alam dewa, tetapi jangan mengharap, saudara. Karena kalau saudara memberi kemudian mengharap, harapan itu meracuni pikiran saudara sendiri. Ada dua macam orang berdana. Berdana dengan mengerti Dhamma dan berdana dengan keserakahan. Orang yang berdana sedikit mengharapkan banyak, dia memberi, tetapi juga menambah keserakahan. Perbuatan seperti ini tidak meringankan penderitaan, justru membuat penderitaan baru. Sebaliknya, orang yang mengerti Dhamma akan berdana memberi tanpa mengharap. Mengapa? Karena tujuan guru agung kita mengajarkan kita memberi adalah untuk mengurangi keterikatan. Mengurangi keterikatan adalah mengurangi keserakahan. Mengurangi keserakahan juga mengurangi kebencian. Karena keserakahan dan kebencian itulah yang menjadi sumber penderitaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, malam hari ini saudara bersama-sama mengingat keluarga yang sudah almarhum. Tetapi apakah hanya malam hari ini saja, Bante? Tidak.
Setiap saat saudara berbuat bajik, ingatlah sanak keluarga saudara yang sudah meninggal. Ajaklah mereka mengetahui kebajikan saudara. Semoga mereka berbahagia. Kemana kebajikan yang saudara lakukan malam hari ini saudara persembahkan? Saudara mempersembahkan dana yang saudara lakukan malam hari ini kepada sangga, para biku yang hadir malam hari ini. Satu kebajikan yang saudara lakukan untuk saudara persembahkan kepada sanak keluarga saudara. Tetapi saudara, para biku sudah sepakat semua dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk membangun sekolah dengan nama Sekolah Narada. Kebajikan saudara bisa bermanfaat ganda, mungkin lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, dan mungkin berjuta-juta kali lipat. Yang pertama, saudara berdana kepada sangga, satu kebajikan. Yang kedua, saudara mempersembahkan kebajikan ini kepada keluarga saudara yang sudah almarhum, satu kebajikan lagi. Kemudian saudara tahu bahwa dana ini akan digunakan untuk membangun sekolah saudara. Betapa sulitnya membangun sekolah. Saya mendapatkan komentar dari banyak orang. Sulit ya Bante membangun sekolah. Tidak semudah membangun wihara. Benar. Sulit membangun sekolah. Tetapi apakah anak-anak kita tidak dididik? Apakah anak-anak kita menyerahkan pendidikan moralnya kepada yang bukan agama Buddha? Marilah kita membangun sekolah. Saya pernah membuat perumpamaan, kalau saudara membangun sumur, sulit memang membangun sumur karena harus mencari mata air dan kemudian digali dan kemudian dipasang cincin. Kalau hari ini ada 10 orang yang mengambil air, saudara yang bersusah payah membangun sumur, hari ini saudara berbuat baik 10 kali. Karena ada 10 orang yang mengambil air. Kalau besok yang mengambil air 50, besok saudara berbuat baik 50 kali. Kalau hari ketiga yang mengambil air 100 orang, hari ketiga saudara berbuat baik 100 kali setiap hari saudara. Sampai kapan nanti? Sampai sumur itu lenyap. Berapa banyak saudara berbuat baik hanya dengan membuat satu sumur. Kalau dahulu orang berjalan melingkar jauh, naik perahu, kemudian saudara beramai-ramai, ayo kita urunan, kita kumpulkan uang, bikin jembatan. Jembatannya jadi. Orang tidak perlu berjalan melingkar, naik perahu, berjalan kaki nyaman menyeberang sungai. Saudara bersusah payah memang membangun jembatan sekali. Kalau hari ini orang yang menyeberang jembatan itu 100,
Saudara berbuat baik 100 kali. Kalau besok yang menyeberang jembatan itu 200, besok kebajikan saudara bertambah 200 kali. Kalau hari yang ketiga yang menyeberang jalan itu 300 orang, hari ketiga saudara menambah kebajikan 300 kali. Sampai kapan Bante? Sampai jembatan itu hancur. Di kota saya kecil, di kota Blora, pada waktu saya SD, ada jembatan yang dibangun di zaman Belanda. Mungkin usianya sudah 100 tahun. Saudara bayangkan berapa juta orang yang ditolong menyeberang jembatan itu. Berapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh orang yang membangun jembatan. Saudara, ini bukan sumur, ini bukan jembatan, tetapi sekolah, saudara, yang akan mencerdaskan anak-anak kita, yang akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, yang akan mengajarkan moral kepada anak-anak kita. Berapa banyak kebajikan yang saudara lakukan. Dukunglah sekolah Narada ini. Kebajikan ini sungguh luar biasa. Kami para biku akan berjuang mati-matian supaya sekolah ini berdiri dan berkualitas baik. Tetapi kan kita tidak mengharap manfaatnya Bante. Benar saudara, kita tidak mengharap manfaat untuk diri kita, tetapi kita sadar sekolah yang kita bangun akan bermanfaat untuk masyarakat bertahun-tahun sepanjang sekolah itu masih berfungsi. Aduh, betapa besar kebajikan yang kita lakukan malam hari ini, menghadiri dan melakukan pabidana. Benar saudara, semogalah keluarga saudara yang menderita di alam-alam yang penuh dengan penderitaan bebas dari kebajikan yang saudara lakukan malam hari ini. Kebajikan yang kedua adalah sila, punya perilaku yang baik. Selain peduli pada mereka yang menderita, saudara juga harus peduli dengan perilaku saudara sendiri. Menyumbang terus, berdana terus Bante, tapi serakahnya juga terus. Jalankan tugas terus, melayani masyarakat terus, korupsinya ya terus. Tidak banyak bermanfaat Ibu Bapak. Sesungguhnya wujud orang yang mempunyai cinta kasih adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena dengan mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan mengganggu orang lain. Kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri, hidupnya tidak akan menyulitkan orang lain. Dan kebajikan yang ketiga adalah meditasi. Agama Buddha sonder meditasi
tidaklah lengkap. Tanpa meditasi kita tidak mungkin mencabut keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Meditasi adalah jalan untuk mencabut secara tuntas keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, marah, jengkel, dan segala macam penderitaan. Ibu bapak dan saudara, inilah 3 macam kebajikan. Berdana, punya perilaku yang baik, dan bermeditasi. Kesemuanya saudara bisa mempersembahkan kepada keluarga saudara yang sudah almarhum. Idangwu nyatinang hotu sukita hontu nyatai. Semoga kebajikan ini diterima oleh keluargaku yang telah meninggal. Ku persembahkan kepada mereka. Sukita hontunya tayu. Semoga mereka berbahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah kiranya yang harus saya jelaskan pada malam hari ini. Sekarang saudara akan mengucapkan idang wo nyatinam hotu sukita hontunya tayu dengan pengertian yang benar, dengan pikiran penuh kebajikan. Saya harus menyelesaikan uraian saya ini meskipun masih banyak cerita-cerita yang menarik, karena besok malam pada jam yang sama di tempat yang jauh sekali, di pelosok, di dekat Jepara, di dekat Pati, mereka juga akan menyelenggarakan patidana untuk menyelesaikan pembangunan wihara. Dan saya besok harus pergi ke tempat itu. Ibu bapak dan saudara, sebagai biku, saya pun mempersembahkan kebajikan yang saya lakukan dengan menjalankan sila, dengan mengajar dhamma kepada umat, dengan memberikan khotbah hampir setiap hari, dengan mendukung pembangunan sekolah Narada ini. Semoga kebajikan ini melimpah. Ku persembahkan kepada para biku, para bante yang telah mendahului kita, dan kepada keluarga kami semua. Semoga mereka berbahagia. Sukita tentunya dari. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia.